dan saya berperan sebagai mediator. Tugas saya sebagai mediator. Halo, saya Amanda. Peran saya adalah Anadesi. Halo, saya Rudy. Saya Melissa. Kami di sini berperan sebagai pihak A, yaitu Hai, saya Yuli. Saya berperan sebagai pihak B, yang dimana peran saya adalah Halo, saya Rizky Permana, berperan sebagai aparat pemerintah. Tugas saya di sini. Halo, saya Jonathan. Saya Ketua RT. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Saya memahami situasi saat ini mungkin terasa kurang nyaman. Namun, kita harus menjaga kondusivitas dan ketertiban selama proses mediasi ini berlangsung. Pada hari ini diselenggarakan proses mediasi ini untuk menyelesaikan masalah pihak A dan pihak B. Saya tidak ingin permasalahan tersebut berlarut-larut dan mengganggu keharmonisan lingkungan tempat kita tinggal. Sebenarnya saya juga nggak mau masalahnya sampai sejauh ini ya Pak ya. Ya saya juga datang ke sini buat ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Baik, itu yang kita harapkan. Pada proses mediasi kali ini tidak ada pihak-pihak yang lebih tinggi ataupun pihak yang lebih rendah. Semua pihak akan diberikan kesempatan untuk berpendapat. Saya juga berharap tidak ada pihak yang memotong omongan orang lain, dan juga tidak ada pihak yang emosi. Ya, kami harap juga ada solusi yang jelas ya, Pak. Ya saya juga berharap seperti itu. Baik, untuk menjaga proses mediasi tetap netral, selanjutnya akan diambil alih oleh saudara mediator. Kenalkan, saya Rizka. Di sini saya bertugas sebagai mediator pada mediasi kali ini. Sebelum masuk ke inti permasalahan, di sini saya akan menjelaskan tujuan diadakannya mediasi kali ini. Nah, mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan secara bermusyawarah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak netral tanpa memihak manapun. Terus dalam proses mediasi kali ini, tugas saya tuh bukan untuk menentukan siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi tugas saya yaitu untuk membantu kedua belah pihak menentukan jalan keluar yang dapat diterima bersama. Nah, tujuan utama diadakannya mediasi kali ini yaitu untuk menyelesaikan konflik secara damai, menjaga hubungan sosial yang baik, serta menghindari konflik yang membesar di kemudian hari. Nah, karena kedua belah pihak berada di lingkungan sosial yang sama, diharapkan setelah dijalankan mediasi ini, hubungan bertetangga akan tetap berlanjut. Oke, sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib dalam mediasi kali ini. Yang pertama, setiap pihak akan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan kronologi, pendapat maupun keberatannya tanpa adanya interupsi dari pihak lain. Kedua, selama proses mediasi berlangsung, seluruh pihak wajib menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati satu sama lain. Segala bentuk penghinaan, ancaman maupun perkataan yang dapat memicu konflik tidak diperkenankan. Ketiga, apabila terjadi perbedaan pendapat, saya meminta seluruh pihak untuk menyampaikannya secara tertib dan bergantian, tanpa memotong pembicaraan pihak lain. Keempat, seluruh pihak diharapkan memberikan informasi yang jujur sesuai fakta, agar proses mediasi dapat menghasilkan keputusan yang adil. Kelima, apabila suasana menjadi tidak kondusif atau terjadi perdebatan yang berlebihan,
saya berhak menghentikan sementara jalannya mediasi sampai situasi kembali tenang. Dan yang terakhir, saya berharap seluruh pihak hadir dengan itikad baik untuk mencari solusi bersama, bukan untuk mencari kemenangan atas pihak lain. Apakah saudara A dan saudara B bersedia untuk mematuhi tata tertib tersebut? Oke, sebagai permulaan, di sini saya meminta sudut pandang dari pihak A mengenai kronologi atau permulaan dari peristiwa ini. Sebenarnya tuh saya nggak ada niatan buat nyari masalah sama tetangga saya sendiri. Tapi saya tuh sederhana doang, cuman pengen keluarga saya tuh tenang dan aman di lingkungan rumahnya sendiri gitu. Iya, dan kejadiannya itu 3 hari sebelum keributan itu terjadi. Mas, ini tadi suara karaoke nggak keluar-keluar, bilangin kayak di grup atau apa gitu. Iya ya, udah segini belum selesai. Oh, saya ikut dulu deh, coba ya. Iya. Mas, Ya, adanya bangun lagi ya? iya ini si Ade dari tadi nangis terus. Udah jam 10 loh. Makanya mana suara karaoke yang nggak keluar-keluar. Mungkin bentar lagi bakal selesai, tapi ya orang udah mau tengah malam juga. Sabar dulu ya. Loh, Mas, lagi suaranya. Ya lu berisik banget sih, dia udah dibilangin juga dari kemarin, apa perlu cek di grup lagi? Iya, padahal udah ingetin berkali-kali loh, kok masih ya? Aku juga bingung mau ngomongnya gimana. Pause lagi deh. Si Ade nangis lagi, nggak bisa tidur, gimana ya? Iya, dia kalau kayak mulu udah berapa hari, udah 3 hari berturut loh. Iya, apa mau kita lanjutin besok? Semoga sih nggak bikin masalah baru ya kalau ngomong sama dia langsung ya. Buat malam ini, biarin aja dulu deh. Udah deh, diemin aja dulu deh. Besok baru kita bilang. Aduh, aku nggak kuat, Mas. Loh, mau kemana lo? Baik, pihak case, sekarang saya mempersilahkan Mbak Lia untuk menyampaikan kronologi dari sudut pandang Mbak Lia. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mengakui saya salah telah melakukan tindakan karaoke hingga malam, tapi saya tidak berniat untuk mengganggu tetangga saya sampai sejauh itu ternyata. Oke, silakan dilanjutkan. Belakangan ini pekerjaan saya di kantor itu cukup padat ya Mbak, jadi saya merasa lelah dan saya merasa kalau saya itu perlu hiburan untuk melepas penat, itu seperti itu Mbak. Capek banget gak kerja. Bingung dia mau ngapain habis ini. Kalau kini emang kali kayak kemarin. Hai kamu nih. Yes. Lagu apa? Lampu nih masih enak juga, ada listrik mobil yang ada listrik enak oke, gue ada listrik kayak dulu ya. Loh, ibu yang matiin listrik saya? Maksud ibu apaan? Aku istirahat, makanya kalau udah ditutup-tutup dibaca biar saya bilang kayak gitu. Ya kalau ada masalah tuh ngomong langsung. Ini lagi suaminya datang. Ibu berisik dan gak mau Ya ngomong, kan saya tahu berisik gak? ngomong langsung, bukan Udah ngomong malam. di WA. Tahu gak sih di jam berapa? Mau di WhatsApp kan? Ya kalau gak di WhatsApp doang emang mempan dong. Woi. Ibu mau ngajakin saya? Dia ngajakin listrik saya. Dia pada berisik, kalau Dia dia ngajakin 3 hari listrik saya, semalam. Nen. Masalahnya saya di
itu tetangga bukan musuh. Tapi dia malam-malam berisik, tau gak sih? Gak bisa tidur, gak bisa istirahat kan? Kalau misalnya terus-terusan kayak begini, kalian ribut kayak begini, masalahnya nggak akan selesai. Emang ada solusinya? Mending kita bicarakan besok untuk menyelesaikan masalah ini. Terserah kalian, siapa jelas. Jadi yang berhenti aja artinya. Ya Mbak ya. Oke, silakan. Saya paham kalau misalkan Mbak Lia itu pengen dapat hiburan setelah kerja. Tapi saya dan keluarga saya juga kayaknya butuh waktu istirahat juga deh. Soalnya itu udah di jam 8 malam, di atas jam 8 malam kayaknya. Dan saya juga udah nyoba buat ngingetin Mbak Lia di grup. Ya tapi kan saya udah nurunin volumenya. Terus kenapa nggak kalau misalnya diturunin masih kedengeran mau sampai rumah saya? Ya kan rumah kita sebelahan loh Mbak, gimana mau nggak kedengeran? Tapi kejadiannya berulang terus. Ya saya juga nggak bakalan tahu kalau kejadiannya bakal separah itu sampai ngeganggu kalian kayak gitu. Oh, tapi kan udah saya chat berkali-kali dan berulang-ulang ya gitu ya. Ya kenapa nggak langsung datang aja ke rumah saya? Saya pikir chatnya udah cukup dan cukup jelas buat ngasih tahu Mbak. Dengan cara kalian ngechat kayak gitu di grup itu mempermalukan saya di depan warga lain. Tapi saya nggak pernah nyebut nama Mbak secara langsung. Tapi semua orang juga udah tahu kalau itu terjadi sama saya. Ya udah kalau udah tahu malah masih dilakuin, berarti Mbaknya dong yang bersalah. Oke, apa sih? Ngajak WA berbanyak-banyak. Saudara dan saudara BM mohon tenang. Kita di sini untuk mencari solusi, bukan untuk mempanjang masalah. Kalau masing-masing pihak tetap menekankan emosinya, solusi tidak akan ditemukan. Baik Pak, maaf karena kami tadi ribut. Saya juga minta maaf Kak. Oke, terima kasih pihak A, pihak B. Saya menghargai kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi kali ini. Tapi daripada membahas kesalahan-kesalahan yang lalu, lebih baik kita membahas solusinya bagaimana. Dan selanjutnya nih saya meminta harapan dari kedua belah pihak atas kasus kali ini. Karena kedua belah pihak telah menyampaikan kronologi masing-masing, sekarang saya ingin meminta kedua belah pihak untuk menyampaikan harapan terkait penyelesaian kasus kali ini. Dimulai dari pihak A. Terima kasih atas waktunya. Jadi sebenarnya nyampein kalau misalnya sebenarnya itu saya nggak pernah merasa dan berniat buat kejadian musuh, apalagi itu tetangga saya sendiri. Nah, tapi menurut saya dan keluarga saya itu berhak dapat waktu istirahat, dan apalagi waktu itu harusnya tenang ya, jam 8 ke atas malam itu. Nah, di sisi lain saya juga punya bayi. Nah, kalau misalkan bayi ini dengar suara berisik sedikit aja, dia itu udah langsung bangun dan gak bisa istirahat lagi. Nah, jadi harapan saya ke depannya itu kalau misalkan udah di waktunya istirahat, apalagi itu udah di atas jam 8 malam, saya itu pengen nggak ada lah suara berisik lagi, atau nggak ada aktivitas yang menghasilkan suara berisik lagi. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya kalau dari saya, semoga ya dengan masalah-masalah kayak gini tuh bisa dikomunikasiin lebih baik lagi. Oke lah, saya mengakui kesalahan saya yang kemarin udah matiin screen listriknya Mbak Lia. Itu memang kesalahan saya dan bukan hal yang tepat untuk saya lakuin. Semoga kedepannya hal-hal kayak gini nggak bakal kejadian lagi sih. Oke, terima kasih atas keterangannya. Oke, selanjutnya saya meminta pihak B untuk menjelaskan harapan. Oke, baik, terima kasih. Saya memahami kok bagaimana aktivitas saya karaoke sampai larut malam itu sangat mengganggu ya buat tetangga saya. Apalagi mereka dalam keadaan punya anak kecil. Tapi saya juga ini ya Mbak, saya minta hak privasi saya sebagai penghuni rumah itu dihormatin sama tetangga saya. Ya, maksud saudara gimana? Saya sadar bahwa dari ibu tetangga itu emang harus saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Tapi saya juga punya hak dan privasi sendiri sebagai penghuni rumah. Saya juga mau menikmati waktu saya di rumah saat saya pulang kerja. Nah, karaoke ini itu saya jadikan tempat buat saya ngeluapin isi pikiran saya seharian udah penat kerja. Nah, di saat tindakan kemarin itu yang dimana Ibu Ica itu datang ke rumah saya tanpa sepengetahuan saya, tanpa izin saya, itu dia tiba-tiba matiin saving saya, itu menurut saya udah di luar batas wajar banget sebagai tetangga ya, sebagai kita hidup bertetangga itu udah di luar batas wajar sekali. Nah, saya
ngerasa saya bisa kok ditegur dengan baik-baik, itu lain kali ditegur aja baik-baik. Saya sadar kalau mereka udah tegur saya lewat WA, tapi saya nggak baca. Nah itu pun mereka tegur saya tuh melalui WA tuh. Ya mungkin saya udah seharian ya kerja, saya nggak mungkin udah sibuk buka WA lagi tuh, saya udah nggak ada waktu. Kecuali kalau mereka chat pribadi saya atau nggak nelpon saya, itu mungkin saya baca ya, kalau saya juga angkat, teleponnya nggak bisa angkat. Nah, lain kali kalau kita ada masalah seperti ini ke depannya, saya mohon buat kita saling ngobrol dulu, kita ngobrolin baik-baik dulu, kayak jangan sampai di fase seperti ini lagi. Saya bakalan terima kok bagaimana teguran dari kalian, tapi diomongin dengan baik-baik, seperti itu. Dan ke depannya itu biar kita tidak ada masalah sampai seperti ini lagi, gitu. Kalau kita ada. Berarti saudara selain bersedia untuk disesuaikan aktivitas karaoke-nya, saudara juga berharap bahwa hak atas privasi saudara itu sebagai penghuni rumah dihargai. Ya betul sekali Mbak. Oke, baik. Oke, dari penjelasan yang telah disampaikan, kalau yang dari saya lihat tuh mereka berdua tuh punya tujuan yang sama. Sama-sama pengen hidup bertetangga dengan nyaman, damai, tanpa adanya konflik. Tapi karena kurangnya komunikasi dan tindakan yang dilakukan secara emosi itu yang ngebuat konflik ini tuh membesar gitu. Nah, saya meminta saudara Amanda selaku analisis tuh gimana sih pandangannya mengenai permasalahan ini? Sebenarnya dari pandangan dan pendapat saya sama seperti Mbak Rizka, di mana konflik ini bukan hanya muncul karena kebisingan saja, tetapi benturan antara hak mereka, di mana pihak A menginginkan hak untuk mendapatkan ketenangan lingkungan dan pihak B menginginkan hak untuk mendapatkan privasi dari rumah pribadinya. Di pihak A, mereka menginginkan ketenangan lingkungan karena adanya anak bayi. Sedangkan di pihak B menginginkan kebebasan untuk mengekspresikan diri. Jadi sebenarnya masalah di sini tuh karena adanya miskomunikasi. Jadi mereka sama-sama merasa tindakan yang dilakukan satu sama lain itu merugikan masing-masing, yang membuat masalah ini menjadi besar. Oke, terima kasih atas masukannya. Untuk sementara saya meminta kedua belah pihak untuk menunggu karena saya, Mbak Amanda selaku analisis dan Pak RT serta aparat ingin mendiskusikan mengenai solusi yang dapat dipertimbangkan bagi kedua belah pihak. Oke, baik. Setelah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak tadi, di sini saya meminta saudara sekalian untuk menyusun rekomendasi kali ya tentang solusi yang akan diberikan nantinya. Nah, kalau menurut saya keduanya ini memiliki alasan yang logis, namun dalam hal keduanya ini salah dalam hal menyampaikan keinginan serta cara menyampaikan pendapatnya salah. Pendapat baik, gimana pendapat dari Mbak Amanda? Dari konflik ini sebenarnya di mana pihak B menginginkan kebebasan di rumah pribadinya untuk melakukan sesuatu yang dia sukai. Namun hal tersebut harusnya dapat dihentikan kalau sudah melanggar ketenangan dari orang lain. Dan dari pihak A menginginkan lingkungan di sekitarnya itu tenang dan damai. Namun cara dia melakukan tindakan yang melanggar privasi orang lain juga tidak dapat dibenarkan. Lupa anjing, kenapa bangsa? Dibikin video dah Jonatannya yang disambung. Oke, jadi keduanya memiliki hak yang sama, namun haknya itu juga harus memiliki batasan juga. Betul, karena hidup bermasyarakat itu harus seimbang antara hak dan kewajiban di lingkungan sosial. Oke, gimana dari pandangan hukum? Dari sisi hukum, kalau pelanggaran malam dan mengganggu warga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 255 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Meski dilakukan di rumah sendiri,
aktivitas tidak boleh mengganggu ketenangan lingkungan. Oke, jadi walaupun karaoke dilakukan di rumah sendiri, tetap harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Betul, karena dalam kehidupan masyarakat terdapat hak orang lain yang harus dihormati. Namun menegur tetangga tidak boleh sampai melanggar hukum. Masuk ke rumah dan mematikan listrik tanpa izin dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Jadi dari sisi hukum, kedua tindakan dari pihak A dan pihak B itu harus diperbaiki. Pihak B harus menjaga ketenangan lingkungan, sedangkan pihak A harus menjaga privasi dan hak kita semua tetangganya. Karena itu mediasi adalah solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, saya setuju. Nah, kalau begitu saya mengusulkan agar kita menyusun kesepakatan yang dapat disesuaikan berdasarkan kepentingan dari kedua belah pihak. Silakan saja membuat. Oke, saya bacakan poin pertama. Poin pertama, saudara B tetap diperbolehkan melakukan aktivitas karaoke sebagai bentuk hiburan pribadi. Nah, di poin ini kita harus menentukan batas waktunya sampai kapan. Ya, poin kedua, aktivitas karaoke dibatasi sampai pukul 8 Kalau dari saya itu maksimalnya ya. Karena kan jam 9 kan orang kan pengen istirahat, kan jangan tidak mau terdengar suara bisikan dari suara karaoke. Saya setuju sama itu. Oke. Poin ketiga, saudara A tidak diperkenankan memasuki area rumah saudara B ataupun melakukan tindakan terhadap fasilitas rumah saudara B tanpa izin. Nah, ini poin penting untuk melindungi ranah privasi dari pemilik rumah. Oke. Poin keempat, apabila terjadi keluhan di kemudian hari, kedua pihak wajib mengedepankan komunikasi. Poin keempat, apabila terjadi keluhan di kemudian hari, kedua belah pihak wajib mengedepankan atau menghubungi RT sebelum mengambil tindakan lain. Saya siap membantu jika masalah ini terulang lagi di masa depan. Saya juga bisa membantu menyelesaikan masalah. Oke. Poin terakhir, kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk berita acara, mediasi, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen bersama. Poin terakhir, kesepakatan ini akan dituangkan dalam berita acara mediasi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen bersama. Dengan itu, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab moral untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Oke. Apakah seluruh pihak yang hadir di sini setuju dengan poin-poin tersebut? Saya setuju. Saya setuju. Saya juga setuju. Oke. Kalau gitu, mari kita kembali ke ruang mediasi untuk menyampaikan hasil diskusi ini kepada kedua belah pihak. Oke, terima kasih telah menunggu, telah mendengar tanggapan dari kedua belah pihak dan juga pandangan dari aspek sosial dan hukum. Oke. Kesepakatan ini disusun itu dengan mempertimbangkan hak warga negara, yaitu hak memperoleh ketenangan di lingkungan dan juga hak atas privasi, juga pertimbangan dalam menjaga hubungan sosial yang baik dengan bertetangga. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya akan bacakan. Yang pertama itu pihak B tetap diperbolehkan melakukan aktivitas karaoke di rumah sebagai sarana hiburan dan pelepas penat setelah bekerja. Nah, kedua, pihak B wajib membatasi aktivitas karaoke paling lambat sampai pukul 8 dan menjaga volume suara agar tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar. Poin ketiga, pihak A tidak diperkenankan memasuki area rumah B maupun melakukan tindakan terhadap fasilitas milik pihak B tanpa izin dari pihak B. Poin keempat,
apabila terjadi keluhan atau permasalahan di kemudian hari, kedua belah pihak wajib mengutamakan komunikasi secara langsung dan melalui ketua RT sebelum mengambil tindakan lanjut. Poin kelima, apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan ini, maka permasalahan ini akan diselesaikan melalui mekanisme lingkungan terlebih dahulu dan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oke, sebelum menandatangani kesepakatan ini, saya meminta tanggapan dari kedua belah pihak. Yang pertama dari pihak A. Oke, kalau dari saya pribadi, jujur saya merasa sedikit keberatan karena selama beberapa hari ke belakang saya dan juga keluarga saya gitu ya ngerasain gimana dampaknya, terlebih dari anak-anak yang masih kecil, masih balita, setiap malam gak bisa tidur, dan kami merasa kalau misalnya pada saat itu masih kurang mendapatkan perhatian dari kita sendiri. Ada tanggapan lain? Sepertinya karena mempertimbangkan juga atas tindakan kami yang harus masuk ke rumahnya Mbak Lia secara tanpa sepengetahuan dia, dan juga keperluan juga dipertimbangkan oleh mbaknya dan jajaran-jajarannya, sebenarnya kami juga harus menerima tentang peraturan. Selanjutnya dari pihak B. Jujur saya juga merasa agak sedikit keberatan ya sama keputusan yang ada, tapi karena kalian juga sudah berdiskusi, tidak mungkin saya bilang saya nggak setuju ini, saya setujuin aja. Saya juga mau ngucapin terima kasih atas keputusan yang ada, terima kasih sudah ngasih kesempatan saya buat tetap berkaraoke meskipun waktunya dibatasi. Oleh karena itu saya setuju apa yang ada. Oke, terima kasih. Saya menghargai dari kedua belah pihak yang mau berdamai dan berdiskusi. Mungkin kedepannya untuk kedua belah pihak ataupun untuk masyarakat sekitar, kalian dalam hal bertetangga harus saling menghargai, menghormati, dan menjaga ketertiban yang ada di lingkungan sekitar kita. Saya setuju bahwa konflik ini adalah bentuk dari hak yang kewajiban itu yang harus berjalan. Jadi kesepakatan yang dibuat adalah bentuk kompromi agar kedua pihak dapat berjalan dengan seimbang. Saya juga berharap kedepannya masing-masing pihak mengedepankan musyawarah dan komunikasi, karena penyelesaian secara damai lebih baik dibandingkan penyelesaian dalam keadaan emosi. Terima kasih. Jika kedua belah pihak berbeda, silakan ditandai berita acara kesepakatan mediasi. Masih, karena telah ditandatangani berita acara ini, maka proses mediasi kali ini dinyatakan selesai dan kesepakatan ini akan diberlakukan mulai detik ini. Udah dong, Halo guys, gimana video tadi? Ada yang relate gak? Atau ada yang pernah ngalamin langsung? Nah, menurut kalian nih, solusi yang diberikan dalam video tersebut tuh udah yang terbaik atau ada solusi yang lain? Nah, kalau dari video tadi itu, keputusan yang diambil itu berdasarkan pada teori utilitarianisme. Apaan tuh? Teori utilitarianisme tuh apa? Oke. Jadi teori ini itu pertama kali diskusi sama Jerry Bentham, terus dikembangin lagi sama John Stuart Mill, sama dikembangin lagi sama Robert Jamie. Nah, simpelnya itu dari teori ini, dia itu mementingkan kebahagiaan dari pihak mayoritas. Nah, teori ini juga biasanya dipakai oleh
pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya karena ngambil suara dari mayoritas kan. Nah, minusnya itu kelompok yang termarginalisasi atau minoritas itu kepentingan terabaikan dia lah ya. terabaikan gitu. Kalau dalam kasus ini gimana? Oh, kalau dari video tadi itu sih pihak yang mayoritas itu penduduk-penduduk yang ada di komplek tersebut. Nah, kalau misalkan pihak minoritasnya itu adalah dua pihak yang berkonflik tadi. Oke, karena dia dianggap sebagai pengganggu ya, Betul mengganggu banget. ketertiban, mengganggu kenyamanan di lingkungan sekitar gitu. Oke, menurut pendapat kalian gimana?